Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-73, Al-Awwal, yang pertama. Perkataan awal ditemukan 23 kali dalam Al-Quran, tetapi hanya satu kali yang menunjuk kepada Allah, yaitu yang diawali alif dan lam, Al-Awwal. Perkataan awal berasal dari akar kata yang terdiri dari alif, waw, dan lam. Makna dari awal adalah permulaan, sedangkan antonimnya adalah akhir. Yang serapan bahasa Indonesianya juga menjadi akhir. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 3, kata awal dan akhir yang menunjukkan sifat Allah disebutkan secara berurutan. Allah Al-Awwal adalah dialah yang pertama, namun dia juga yang terakhir. Hal ini sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah Al-Awwal menjadi awal jika dibandingkan dengan selainnya. Begitu pula Allah Al-Akhir menjadi akhir ketika dibandingkan dengan selainnya. Imam Ali bin Abi Thalib melukiskan sifat Allah Al-Awwal, yaitu dia yang awal, yang baginya tiada sebelum, sehingga mustahil ada sesuatu sebelumnya. Allah Al-Awwal berarti Allah yang mengawali semuanya. Keberadaan alam ini beserta isinya diawali oleh keberadaannya. Sebagai yang awal, tentu tidak ada yang mengawalinya. Itulah sebabnya dia yang disebut Al-Awwal. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Awwal ini, yang merupakan yang pertama, maka pertama kita menjadi manusia-manusia pelopor kebaikan. Sebagai mukmin yang baik, maka kita sudah seharusnya menjadi yang paling awal di dalam melakukan kebaikan. Al-Awwal adalah salah satu nama Allah yang baik. Dengan kesungguhannya meneladani asma ini, tentu seorang mukmin akan berupaya untuk senantiasa menjadi perintis dan pelopor dalam mendorong kebaikan dan perbaikan bagi orang-orang di lingkungan terdekatnya. Yang kedua, sifat ini juga menginspirasi kita untuk menjadi pemula demi meraih profesionalitas. Menjadi ahli di suatu bidang atau profesional selalu diawali dengan langkah pertama, yakni kemauan untuk mempelajari bidang tersebut, untuk menjadi pemula, sehingga keahlian skill ini tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya, melainkan dari suatu proses yang diawali dengan proses belajar menjadi pemula. Tangga menuju sukses itu harus ditempuh dari awal, sehingga prosesnya dijalani untuk mencapai keberhasilan di puncak tertinggi. Saudaraku, sifat Al-Awwal perlu menjadi sumber landasan sikap mental kita dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga kita menjadi pelopor kebaikan. Berinisiatif menjadi penengah atau pendamai ketika terjadi konflik di lingkungan sekitar kita, konflik antar teman kita, konflik keluarga kita, dan sebagainya. Maka kita tampil sebagai muslim yang menengahi, pelopor untuk memberikan kedamaian kepada pihak manapun. Berupaya mengedepankan jalan damai ketika terlibat dalam sebuah perselisihan, menunjukkan sikap dan perilaku terpuji dalam kehidupan pribadi dan interaksi sosial kita. Kita menjadi orang yang menjadi pertama di dalam menunjukkan pribadi-pribadi terpuji dalam interaksi sosial. Menunjukkan kepedulian terhadap orang yang menderita. Yang pertama menolong orang lain jika diperlukan pertolongan. Membantu yang tertimpa musibah. Sifat Al-Awwal ini juga mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa untuk menjadi seorang profesionalitas atau menjadi seorang profesional itu ada awalnya, yakni kita perlu menjadi seorang pemula. Tidak merasa gengsi jika harus belajar kembali. Belajar, dan belajar. Tidak merasa malu untuk mempelajari sesuatu dari orang lain. Menunjukkan kesungguhan dalam belajar dan bekerja. Sifat mau belajar inilah yang akan membuat orang untuk bisa makin hari semakin maju. Orang yang sudah merasa cukup,
maka dia tidak akan belajar. Ketika dia tidak akan belajar, maka kemampuannya tidak akan bisa beradaptasi untuk menghadapi masa depan. Kita ingat, masa depan itu dinamis, berubah, membutuhkan perubahan juga pada diri kita. Oleh karena itu kita harus selalu belajar, dan belajar agar kita bisa menyongsong masa depan dan menjadi orang yang awal di dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa visi besar membutuhkan belief in God, kepercayaan kepada Tuhan yang kuat, membutuhkan kesabaran untuk menempuhnya, kecerdasan untuk meraihnya, serta kesehatan untuk melaksanakannya, dan melakukan manajemen yang efektif untuk mewujudkannya. Inilah kunci-kunci kita untuk menjadi mukmin yang sukses. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat al-awal ini mengajarkan kita dan memotivasi kita untuk selalu menjadi pelopor-pelopor kebaikan dimanapun kita berada, di mana dan pada waktu kapanpun. Serta kita juga menyadari bahwa kita harus selalu menjadi pemula dalam hal-hal yang baru untuk menuju menjadi seorang profesional dalam setiap karir yang kita miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.